Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada amalan-amalan kecil yang dilakukan para wali Allah, tetapi tidak pernah mereka ceritakan. Amalan yang begitu sederhana hingga kita sering melewatinya, namun justru menjadi pintu terbuka menuju rahasia langit. Pernahkah engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang mengawasi hatimu, membimbing langkahmu, tetapi tak pernah tampak oleh mata? Malam ini, aku akan mengajakmu memasuki lorong sunyi itu. Lorong yang hanya dimasuki oleh mereka yang berani mengenal dirinya sendiri. Jangan berkedip, karena apa yang akan kau dengar bukanlah kisah biasa, melainkan jejak-jejak tersembunyi dari hamba-hamba yang dipilih Allah untuk dekat kepadanya tanpa suara. Bab 1. Jejak sunyi para kekasih Allah. Di antara riuhnya dunia yang terus bergerak, terdapat lintasan-lintasan halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang hening. Di sana para kekasih Allah berjalan tanpa suara, meninggalkan jejak cahaya yang tidak terlihat mata, namun menggetarkan jiwa siapapun yang mendekat dengan keikhlasan. Mereka bukan tokoh terkenal, bukan pula para ahli pidato yang menggetarkan panggung, melainkan pribadi-pribadi yang membiarkan seluruh hidupnya bernaung dalam kehadiran Tuhan. Langkah mereka lirih, tetapi getaran ruhani yang memancar dari diri mereka lebih nyaring daripada 1000 ceramah. Dan malam ini kita mencoba menelusuri jejak itu, jejak yang jarang dituturkan manusia, namun selalu dikenal oleh langit. Keheningan para wali bukanlah tanda kelemahan, tetapi buah dari perjalanan batin yang panjang dan melelahkan. Mereka pernah jatuh, pernah tersesat, pernah diguncang oleh kegelisahan seperti manusia lain. Namun setiap luka mereka jadikan pintu untuk kembali kepada Allah, hingga luka itu berubah menjadi hikmah dan kegelisahan itu berubah menjadi cahaya. Mereka belajar bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya ritual, tetapi dari kesediaan menyerahkan seluruh urusan kepada Yang Maha Memiliki. Maka jadilah mereka seperti air, lembut dalam bentuk, namun tak terbendung kekuatannya. Tidak terlihat mengancam, tetapi mampu membelah batu tanpa suara. Rahasia para wali tidak pernah berada pada apa yang mereka tunjukkan, melainkan pada apa yang mereka sembunyikan. Mereka bisa saja tampak seperti orang biasa, pakaian sederhana, perkataan pendek, perilaku apa adanya. Namun di balik itu, hati mereka senantiasa hidup dalam percakapan rahasia dengan Tuhannya. Setiap helaan nafas adalah permohonan, setiap kedipan adalah syukur, setiap langkah adalah pengabdian. Mereka tidak membiarkan diri mereka dikuasai keluhan, sebab keluhan akan menutup pintu makrifat. Mereka memilih kesabaran, memilih diam, memilih pasrah, dan dari situlah lahir kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam diri para wali tidak ada hasrat untuk dikenal manusia. Mereka tidak mencari panggung, tidak menunggu tepuk tangan, tidak ingin dicatat sejarah. Yang mereka kejar hanyalah satu, hati yang bersih di hadapan Allah. Mereka mengerti bahwa kemuliaan dunia tidak berarti apa-apa dibanding 1 detik kedekatan dengannya. Karena itu, setiap kebaikan mereka simpan rapat-rapat, seolah takut jika diketahui langit, padahal seluruh malaikat telah mencatatnya dengan cahaya. Kesunyian mereka adalah benteng, dan kerendahan hati mereka adalah mahkota yang tidak tampak, tetapi paling bercahaya. Maka untuk memahami para wali, kita tidak perlu mencari kisah-kisah luar biasa. Kita hanya perlu menyelami kesederhanaan mereka. Sebab justru dalam kesederhanaan itulah tersembunyi kekuatan yang paling murni, kekuatan hati yang tidak digoyahkan dunia. Mereka mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan jalan yang bising, melainkan jalan yang senyap. Bukan jalan yang megah, melainkan jalan yang halus. Dan bila malam ini kita dapat menangkap sedikit saja dari aroma ketenangan mereka, maka itu sudah lebih berharga daripada segala gemerlap yang sering kita kejar tanpa henti. Bab 2. Menjaga hati dari luka yang tidak perlu. Di antara amalan-amalan para kekasih Allah, ada satu amalan yang tampak sangat sederhana, namun menjadi fondasi ketenangan batin mereka. Kemampuan untuk tidak mudah terluka oleh ucapan, sikap, dan perlakuan manusia. Bagi para wali, rasa sakit bukan sesuatu yang harus mereka pelihara. Mereka melihatnya seperti debu yang hinggap di permukaan hati,
Cukup ditiup dengan keikhlasan, lalu ia hilang begitu saja. Mereka tidak membiarkan hal kecil menyalakan api besar dalam jiwa, sebab mereka tahu api itu pada akhirnya membakar diri sendiri. Maka mereka melatih hati untuk menjadi ruang yang luas, tempat angin kehidupan bisa lewat tanpa menciptakan badai. Para wali memahami bahwa sebagian besar luka bukan berasal dari orang lain, tetapi dari harapan dan ego yang kita bangun sendiri. Ketika seseorang berkata hal yang menyinggung, mereka tidak terburu-buru bereaksi. Mereka berhenti sejenak, membiarkan kejadian itu meresap, lalu bertanya kepada diri sendiri, apakah ini sungguh menyakitiku, ataukah hanya emosi sesaat yang membesar dalam pikiran? Dengan kesadaran seperti itu, mereka memisahkan antara kebenaran dan bisikan nafsu, hingga hati mereka semakin jernih dan sulit diguncang. Kejernihan inilah yang kemudian menjadi pintu awal kedekatan mereka dengan Allah. Dalam perjalanan spiritual yang panjang, para wali menyadari bahwa tidak semua hal layak disimpan dalam hati. Mereka tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kata-kata buruk, tidak menyimpan kekecewaan yang meracuni. Mereka hanya menyimpan satu hal, Allah. Maka ketika seseorang menyakiti mereka, hati mereka tidak punya ruang untuk memelihara luka itu. Bukan karena mereka tidak merasa, tetapi karena mereka memilih untuk lebih mencintai ketenangan daripada memupuk amarah. Pilihan ini terlihat sederhana, namun justru itulah yang mengangkat mereka ke makam yang tinggi. Makam yang jarang dapat diraih oleh mereka yang masih sibuk mempertahankan gengsi. Menjaga hati agar tidak mudah terluka bukan berarti menumpulkan perasaan. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa hati mereka sangat hidup, sangat lembut, namun terlindungi oleh keikhlasan yang melapisi seluruh batin mereka. Seperti sutra yang lembut tetapi kuat, hati mereka mudah merasakan, tetapi tidak mudah robek. Dan ketika hati telah mencapai kelembutan seperti itu, cahaya ilahi akan mudah singgah. Cahaya tidak bisa menetap di tempat yang penuh keluh kesah. Cahaya hanya turun ke hati yang lapang, yang selalu merelakan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Karena itu, amalan sederhana yang dilakukan para wali ini bukan sekadar kemampuan menahan marah, tetapi sebuah seni spiritual. Seni mengelola getaran jiwa. Mereka melatihnya setiap hari, setiap saat, bahkan dalam hal-hal terkecil. Mereka memahami bahwa siapa yang menguasai hatinya, ia telah menguasai separuh perjalanan menuju Allah. Dan bila kita mampu memetik sedikit saja dari amalan ini, mungkin hati kita akan menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap menerima limpahan rahmat yang selama ini jarang kita sadari hadir di sekitar kita. Bab 3, diamnya seorang wali adalah zikir yang dalam. Ada satu keheningan yang tidak dapat ditangkap oleh pendengaran biasa. Keheningan para wali ketika mereka tenggelam dalam kesadaran Tuhan. Keheningan itu bukan sekadar tidak berbicara, melainkan sebuah keadaan batin yang begitu penuh hingga tidak membutuhkan kata-kata. Dalam diam itu, mereka sedang menapaki ruang terdalam dalam diri, menyelami samudera makrifat yang tidak dapat dijangkau oleh logika manusia biasa. Banyak orang mengira diam adalah kekosongan, padahal bagi para wali, diam adalah ruang perjumpaan, ruang di mana jiwa bersatu dengan cahayanya tanpa perantara. Diam bagi mereka bukan bentuk pelarian, tetapi bentuk kembali. Dengan diam, mereka melepaskan seluruh suara dunia yang memenuhi pikiran. Mereka meruntuhkan tembok-tembok ego yang selama ini memisahkan manusia dari Rabb-Nya. Dalam diam itulah mereka mendengar suara halus yang sering kita abaikan. Suara ajakan lembut dari Tuhan yang selalu hadir namun tertutup bisingnya angan-angan. Mereka membiarkan suara itu memimpin langkah, menenangkan kegelisahan, dan membuka pintu-pintu hati yang selama ini terkunci oleh kesibukan dunia. Banyak orang menganggap zikir harus diucapkan keras, diulang berkali-kali, dan dilakukan dengan gerakan tertentu. Namun bagi para wali, zikir yang paling tinggi justru terjadi tanpa suara. Zikir batin, zikir yang tidak didengar telinga, tetapi menggema dalam setiap denyut nadi. Zikir yang tidak hanya terucap di bibir, tetapi menetap dalam kesadaran. Inilah diam yang tidak kosong, diam yang penuh dengan Allah, Allah, yang bergetar lembut dari dalam diri, seolah ruh mereka bernafas dengan menyebut namanya. Itulah zikir yang tidak disaksikan manusia, tetapi disaksikan oleh langit. Dalam keheningan itu pula,
para wali menemukan jawaban atas pertanyaan yang tidak mampu dijelaskan dunia. Mereka menyadari bahwa sebagian besar kegaduhan hidup bukan datang dari keadaan luar, tetapi dari pikiran yang tidak tenang. Dan ketika pikiran hening, segala sesuatu tampak lebih jernih, lebih sederhana, lebih mudah dipahami. Dengan diam, mereka melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana dibentuk oleh hawa nafsu. Mereka mengerti bahwa segala sesuatu berjalan menurut kehendak Allah, sehingga hati mereka menjadi pasrah tanpa kehilangan harapan, dan tenang tanpa kehilangan rasa syukur. Maka jika kita ingin menapaki jalan mereka, belajarlah untuk diam. Diam bukan berarti berhenti bicara, tetapi berhenti bereaksi sebelum hati siap. Diam adalah jembatan untuk memahami diri sendiri, memahami kehidupan, dan akhirnya memahami Allah. Dalam diam yang benar, kita akan mendengar bisikan lembut yang selama ini mengajak kita pulang, yang selama ini mencoba mengetuk hati kita, namun tertutup oleh bisingnya dunia. Bila kita merasakan sebagian kecil saja dari kedalaman diam para wali, kita akan mengerti bahwa keheningan bukan ketidakadaan, tetapi justru awal dari segala kehadiran. Bab 4, Ikhlas tanpa nama, amal tanpa jejak. Di balik ketenangan para wali, terdapat satu amalan yang paling sering mereka sembunyikan dari manusia, keikhlasan tanpa nama. Mereka melakukan kebaikan dengan tangan yang tidak ingin dikenal, hati yang tidak ingin dipuji, dan jiwa yang tidak ingin dicatat di hadapan manusia. Mereka memahami bahwa pujian adalah racun halus yang bisa mencuri kedekatan seseorang dengan Allah. Maka setiap amal mereka selimuti dengan kerahasiaan, seolah-olah mereka takut jika angin sekalipun mengetahui apa yang mereka lakukan. Keikhlasan seperti ini melahirkan kejernihan batin yang suci, karena amal yang tidak disaksikan manusia justru paling indah di hadapan Tuhan. Para wali tahu bahwa amal yang tampak seringkali berubah menjadi beban bagi hati, terutama ketika muncul rasa ingin dilihat atau ingin dibalas. Karena itu, mereka memilih amal-amal kecil yang tidak terlihat, membantu seseorang tanpa diketahui, mendoakan seseorang tanpa disebut namanya, menolong dari balik tirai tanpa memberi tanda tangan. Mereka memurnikan setiap langkah dari hasrat ingin dikenal. Dengan demikian, mereka membebaskan diri dari belenggu ria dan ujub yang begitu halus, namun mampu menghancurkan hikmah dalam sekejap. Keikhlasan mereka bukan hanya sikap, melainkan keadaan ruhani yang alami. Ikhlas tanpa nama juga berarti mengembalikan seluruh amal kepada Allah tanpa perhitungan. Para wali tidak menunggu balasan, tidak menunggu doa mereka dikabulkan, tidak menunggu sesuatu kembali. Mereka berbuat hanya karena cinta, dan cinta tidak pernah meminta imbalan. Inilah yang menjadikan amal mereka ringan, sangat ringan, bahkan lebih ringan dari sehelai debu. Namun justru amal-amal ringan seperti itulah yang diangkat tinggi oleh Allah, karena tidak dibebani ego, tidak dibungkus ambisi dunia, dan tidak ditempeli kepentingan pribadi. Ikhlas seperti ini adalah pintu keajaiban yang jarang disadari banyak orang. Keikhlasan para wali terlihat dalam cara mereka memandang diri sendiri. Mereka tidak menganggap diri suci, tidak merasa lebih baik dari siapapun, dan tidak mengklaim apapun sebagai milik mereka. Bila ada kebaikan yang muncul dari tangan mereka, mereka yakin itu murni karunia Allah, bukan kemampuan pribadi. Bila ada kesalahan terjadi, mereka melihatnya sebagai pelajaran untuk kembali merendah. Dengan cara ini hati mereka tetap lembut, tetap tunduk, tetap hening. Tidak ada ruang bagi kesombongan untuk tumbuh, karena mereka selalu merasa menjadi hamba yang perlu dituntun setiap saat. Dan inilah yang ingin mereka ajarkan tanpa kata-kata, bahwa amal yang paling dicintai Allah bukanlah amal besar yang dipertontonkan, tetapi amal kecil yang dilakukan dengan hati yang bersih dari semua kepentingan. Bila seseorang dapat menjaga hatinya dari rasa ingin terlihat, maka amalnya akan bercahaya meski tersembunyi dari pandangan dunia. Keindahan amal itu bukan pada bentuknya, tetapi pada niat yang melahirkannya. Dan bila kita mampu mencicipi sedikit saja dari rasa ikhlas tanpa nama ini, maka hidup kita akan terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih dekat kepada Dia yang melihat setiap gerak hati, meski manusia sama sekali tidak menyadarinya. Bab 5. Menyembunyikan kesedihan, menampakkan syukur.
Salah satu amalan halus para wali yang jarang diketahui manusia adalah kemampuan mereka menyembunyikan kesedihan. Mereka tidak menampakkan luka hati kepada dunia karena mereka memahami bahwa keluh kesah hanya memperkeruh jiwa dan menghalangi cahaya untuk masuk. Ketika cobaan datang, mereka mengunci keluhnya di antara dirinya dan Allah, tidak membiarkan dunia menjadi saksi air mata mereka. Sebab di balik tirai air mata itulah mereka merasakan sentuhan kelembutannya yang tidak dapat dijelaskan. Kesedihan mereka bukanlah ratapan, melainkan bisikan sunyi yang mereka titipkan kepada Tuhan, karena hanya Dia yang mampu menyembuhkan tanpa meninggalkan bekas. Bila manusia sering ingin dimengerti, para wali justru hanya ingin diterima oleh Allah. Maka setiap kesedihan mereka tutupi dengan senyum kecil yang penuh kerendahan hati, agar orang lain tidak ikut terbebani. Mereka tidak ingin dunia menebak beban yang mereka pikul. Mereka memilih untuk menghadapi kegundahan dengan keberanian yang halus, dengan hati yang bersandar penuh kepada Yang Maha Menguatkan. Inilah yang membuat kehadiran mereka menenangkan. Mereka membawa beban berat, namun yang mereka pancarkan selalu keteduhan. Mereka menanggung banyak luka, namun yang keluar dari lisan mereka selalu syukur dan kelembutan. Ketika badai menghantam, para wali tidak sibuk mengeluh, melainkan sibuk mencari hikmah. Mereka percaya bahwa tidak ada kesedihan yang datang sia-sia. Setiap duka adalah undangan untuk lebih dekat, setiap air mata adalah kesempatan untuk dibersihkan, dan setiap patah hati adalah pintu untuk menemukan cinta yang lebih tinggi. Karena itu, mereka tidak membesarkan kesedihan di dalam jiwa. Mereka mendiamkannya sejenak, seraya menunggu cahaya ilahi meresap ke dalam luka itu, hingga luka tersebut berubah menjadi kekuatan yang tidak tampak. Begitulah cara mereka tumbuh, bukan dengan menghindari cobaan, tetapi dengan memeluknya dalam keikhlasan. Namun kemampuan menyembunyikan duka ini bukan berarti mereka memaksa diri untuk kuat. Justru sebaliknya, keberanian mereka tumbuh dari kesadaran bahwa mereka lemah. Mereka mengetahui bahwa tidak ada tempat terbaik untuk mengadu selain kepada Allah. Mereka tidak menjadikan manusia sebagai bahu untuk bersandar, karena bahu manusia bisa lelah, bisa pergi, bisa mengecewakan. Mereka memilih bahu yang tidak pernah berubah. Bahu pengasuhan Allah yang selalu tersedia bagi siapapun yang mengetuk pintunya. Dalam kesadaran inilah mereka menemukan keteguhan hati yang menakjubkan. Keteguhan yang tidak pernah terlihat, namun selalu terasa oleh mereka yang mendekat. Dan pada akhirnya, setelah kesedihan mereka serahkan kepada Allah, yang tampak pada wajah mereka hanyalah syukur. Syukur atas hal kecil yang sering kita abaikan, syukur atas nikmat yang tidak kita perhatikan, syukur atas setiap tarikan nafas yang tidak kita sadari. Mereka memilih menampakkan syukur, bukan karena hidup mereka tidak memiliki duka, tetapi karena syukur adalah cahaya yang mereka pilih untuk memancarkan kehangatan bagi sekitarnya. Bila seseorang mampu belajar sedikit saja dari amalan ini, menyembunyikan keluh, menampakkan syukur, maka hatinya akan menjadi lebih damai, jiwanya lebih kuat, dan hidupnya lebih selaras dengan kehendak Tuhan yang selalu mengatur segalanya dengan cinta. Bab 6. Menjaga pandangan batin dari kegelapan. Ada satu latihan halus yang dilakukan para wali, sebuah amalan yang tampaknya sederhana, tetapi membutuhkan kedisiplinan batin yang tinggi, menjaga pandangan hati dari hal-hal yang menggelapkan jiwa. Mereka menyadari bahwa apa yang dilihat mata dapat masuk ke dalam batin, lalu menjelma menjadi lintasan pikiran, kemudian berubah menjadi keinginan. Karena itu, mereka tidak membiarkan pandangan mereka bebas menyerap apa saja yang melintasi kehidupan. Mereka melihat dengan penuh kesadaran, memilih dengan hati-hati apa yang layak masuk, dan menutup pintu batin dari segala sesuatu yang mampu menciptakan kegelapan halus di dalam diri. Para wali memahami bahwa mata bukan hanya jendela dunia, tetapi jembatan antara lahir dan batin. Sekali batin terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak layak, maka zikir akan sulit meresap, ketenangan akan mudah goyah, dan hati akan kehilangan kepekaan terhadap cahaya ilahi. Karena itu, mereka menjaga pandangan bukan hanya dari hal yang haram, tetapi juga dari hal yang tidak membawa manfaat. Mereka melatih diri agar setiap pandangan memiliki tujuan,
Tidak liar, tidak kosong, tidak menimbulkan bisikan buruk yang mengganggu perjalanan ruhani mereka. Bagi para wali, menjaga pandangan adalah menjaga kebersihan rumah tempat cahayanya bersemayam. Dalam diamnya, para wali sering memalingkan pandangan dari sesuatu yang dapat menimbulkan gelombang nafsu, meski orang lain menganggapnya sepele. Mereka tahu bahwa kegelapan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia merayap perlahan melalui sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya. Pandangan sekilas bisa menjadi percikan, lalu percikan itu membakar ketenangan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Maka mereka memilih untuk tidak memberi kesempatan pada api itu untuk tumbuh. Mereka mengarahkan mata pada hal-hal yang menenangkan, merenungkan ciptaan Allah, memandang kehidupan dengan rasa syukur, dan membiarkan setiap pemandangan menjadi pintu zikir. Menjaga pandangan batin bukan hanya soal menghindari yang buruk, tetapi juga kemampuan melihat kebaikan di balik segala sesuatu. Para wali melihat dunia bukan dengan mata biasa. Mereka melihat dengan cahaya kesadaran. Mereka melihat kesulitan sebagai pendidikan, kebahagiaan sebagai amanah, manusia sebagai cermin diri, dan setiap kejadian sebagai simbol dari kasih sayang Allah. Dengan cara pandang seperti ini, mereka tidak mudah terperangkap dalam penilaian dangkal atau godaan dunia. Hati mereka tetap jernih, karena mereka melihat bukan hanya bentuk, tetapi makna yang tersembunyi di balik bentuk itu. Dan inilah amalan sederhana, namun dahsyat yang jarang diketahui, menjaga pandangan batin. Bagi mereka, dunia ini penuh dengan isyarat, dan setiap isyarat mengandung pesan ilahi yang menunggu untuk dipahami. Bila hati keruh, pesan itu tidak akan terbaca. Tetapi bila hati jernih karena pandangan dijaga, maka segala sesuatu akan terasa mengajarkan sesuatu. Insan yang mampu menjaga pandangannya akan menemukan ketenangan yang sulit dijelaskan, karena ia sedang menjaga jendela cahaya dalam dirinya tetap bersih dari debu. Dan bila kita mampu memulai amalan ini walau sedikit, kita akan melihat kehidupan dengan cara yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Rabb yang selalu menyaksikan setiap gerak hati. Bab 7, Rahasia Rezeki. Para wali, tenang dalam penantian. Ada satu rahasia yang hampir selalu melekat pada diri para wali. Mereka tidak pernah gelisah soal rezeki. Bukan karena hidup mereka selalu mudah, tetapi karena mereka telah meyakini satu kebenaran yang tidak pernah berubah, bahwa rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar dengan cemas, tetapi dijemput dengan tenang. Mereka memahami bahwa apa yang tertulis untuk mereka tidak akan pernah meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan untuk mereka tidak akan pernah mampu mereka genggam. Maka hati mereka tetap damai, meski dunia kadang tampak sempit, karena mereka tahu Allah bekerja melalui jalan yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Ketika manusia lain sibuk menghitung kemungkinan, para wali justru sibuk memperbaiki kebergantungan hati. Mereka tidak memaksakan sesuatu untuk terjadi, tidak memaksa pintu terbuka, tidak memohon dunia tunduk kepada keinginan mereka. Mereka hanya melakukan yang terbaik dengan tenang, lalu menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang membuat hidup mereka terasa lapang. Tidak ada kecemasan yang menggerogoti, tidak ada ketakutan yang merampas tidur, tidak ada ambisi yang membakar ketenangan. Mereka berjalan perlahan, tetapi setiap langkah terasa mantap, karena mereka berjalan di bawah lindungan tawakal yang tulus. Rezeki bagi mereka bukan sekadar harta. Rezeki adalah ketenangan, kesehatan, ilmu, teman yang tulus, kesempatan memperoleh hikmah, bahkan ujian yang mendewasakan jiwa. Karena itu, para wali tidak mengukur rezeki dari jumlah yang masuk, tetapi dari rasa cukup yang Allah hadirkan di dalam hati. Ketika hati merasa cukup, mereka merasakan kekayaan luar biasa, meski tidak memiliki banyak hal. Dan bila hati tidak cukup, sebesar apapun kekayaan yang datang, justru terasa seperti beban. Disinilah letak rahasia yang jarang dimengerti manusia. Rezeki terbesar bukanlah yang terlihat oleh mata, tetapi yang membuat jiwa menjadi tenang. Dalam perjalanan hidup mereka, para wali tidak pernah tergesa-gesa mengambil keputusan, terutama terkait urusan dunia. Mereka menunggu dengan kesabaran yang sulit dipahami, menunggu dengan keyakinan bahwa Allah akan membukakan pintu terbaik pada waktu terbaik.
Mereka memahami bahwa tergesa-gesa hanyalah cermin dari rasa takut kehilangan, sedangkan ketenangan adalah cermin dari keyakinan yang kokoh. Maka ketika orang lain mudah panik, para wali justru diam sejenak, menenangkan diri, lalu mencari petunjuk Allah dalam isyarat-isyarat halus kehidupan. Dan dari keheningan itulah muncul keputusan yang matang, penuh hikmah, dan membawa keberkahan. Inilah amalan sederhana para wali dalam urusan rezeki. Tenang dalam penantian. Mereka percaya bahwa apapun yang datang dari Allah selalu tepat, selalu cukup, dan selalu mengandung cinta. Mereka tidak menuduh takdir, tidak menyalahkan keadaan, tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Mereka menjaga hati agar tetap bersyukur dalam sedikit, tetap rendah hati dalam banyak, dan tetap bergantung hanya kepada Yang Maha Menjamin. Bila kita mampu memetik sedikit saja dari ketenangan ini, kita akan merasakan bahwa hidup sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Kitalah yang sering merumitkannya dengan kegelisahan yang tidak perlu. Dengan menenangkan batin seperti para wali, pintu-pintu rezeki akan terbuka bukan hanya dari bumi, tetapi juga dari langit. Bab 8. Diam yang menghadirkan cahaya. Dalam keheningan yang tidak banyak dipahami manusia, para wali Allah menemukan rahasia yang tidak tertulis di dalam kitab manapun. Diam yang bukan sekadar tidak bicara, tetapi diam yang membuka pintu batin menuju samudra cahaya. Diam yang dimaksud bukanlah pelarian dari dunia, melainkan sebuah amalan halus yang hanya dilakukan oleh hati yang telah belajar mengosongkan diri dari hiruk-pikuknya ego. Di sana, dalam ruang batin yang sunyi itu, seorang hamba mulai menyadari betapa dekatnya Allah, betapa setiap hembusan napas ternyata membawa jejak kehadirannya. Dan inilah amalan yang sering disembunyikan para wali, menjaga diam demi memurnikan pendengaran ruhani, agar dapat menangkap bisikan petunjuk yang tidak dapat didengar oleh telinga biasa. Ketika seorang hamba mulai memasuki diam yang seperti ini, ia tidak sedang mematikan gerak hidupnya, tetapi justru menghidupkan dimensi yang lebih dalam. Dimensi kesadaran yang tidak lagi terpancang pada dunia luar. Di dalam diam itu, ia merasakan betapa pikiran-pikiran liar yang biasanya menyusahkan mulai runtuh satu persatu, seperti dedaunan yang gugur karena angin lembut dari langit. Tanpa ia sadari, hatinya menjadi jernih, tenang, dan memantulkan cahaya ilahi, layaknya permukaan air yang tak lagi bergelombang. Itulah sebabnya para wali sangat menghargai keheningan. Karena dalam keheningan, seseorang dapat melihat dirinya dengan lebih jujur dan melihat Tuhannya dengan lebih dekat. Namun diam yang dimaksud bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam adalah ruang di mana seorang hamba menahan lidahnya dari ucapan yang tidak bermanfaat, menahan hatinya dari penilaian buruk, dan menahan egonya dari ingin terlihat benar. Inilah diam yang memiliki bobot spiritual, karena ia menuntut usaha, kesadaran, dan kerendahan hati. Wali-wali Allah menjadikan diam sebagai sarana untuk menyempurnakan akhlak mereka. Mereka tahu bahwa satu kata yang terucap dari ego dapat mematikan cahaya hati, dan satu kalimat yang keluar tanpa adab dapat menjauhkan mereka dari rahmat yang halus. Maka mereka memilih diam yang penuh makna, bukan diam yang kosong, agar lidah mereka hanya menjadi kendaraan kebaikan. Dalam diam, seorang hamba belajar mendengar suara batinnya sendiri, suara yang selama ini tenggelam oleh bisingnya dunia. Ia mulai mengenal apa sebenarnya yang ia cari, siapa dirinya, dan kemana jiwanya ingin kembali. Disinilah terjadi penyembuhan yang tidak terlihat mata. Luka-luka batin yang dulu terasa berat mulai larut perlahan, digantikan oleh rasa damai yang aneh tapi indah. Seolah ada tangan lembut yang menyentuh bagian paling dalam dari ruh seseorang. Para wali mencintai keadaan ini, karena dalam diamnya, mereka merasakan pelukan kasih Allah yang tidak dapat diterjemahkan kata-kata. Dan pada akhirnya, diam menjadi cermin tempat seorang hamba melihat hakikat dirinya. Dari diam ia belajar bahwa tidak semua hal harus diucapkan, tidak semua keresahan harus diteruskan, dan tidak semua kebenaran harus dibuktikan secara keras. Ada saatnya seorang hamba membiarkan Allah sendiri yang berbicara melalui kejadian-kejadian hidupnya. Diam menjadi amalan yang paling sederhana, tetapi paling dalam, yang mengangkat seorang hamba menuju kematangan rohani. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak mencari suara dunia,
mereka mencari suara Tuhan, dan suara Tuhan paling sering terdengar di dalam diri yang memilih untuk hening. Bab 9, menghaluskan niat hingga menjadi cahaya. Ada satu amalan yang tidak pernah ditampilkan para wali Allah di hadapan manusia, namun justru inilah inti dari seluruh jalan kesucian mereka. Menghaluskan niat hingga menjadi sebening cahaya. Niat yang halus bukan sekadar niat baik, tetapi niat yang lahir dari hati yang telah dibersihkan dari pamrih, gengsi, dan harapan agar dilihat makhluk. Para wali memahami bahwa Allah tidak menilai seberapa besar amal lahir seseorang, melainkan seberapa jernih niat yang melatarinya. Itulah sebabnya mereka begitu menjaga niat seperti seseorang menjaga bara kecil yang dapat padam oleh hembusan dunia. Mereka menelisik setiap gerak batin, memastikan tidak ada keinginan selain ridha Allah. Dalam proses menghaluskan niat, seseorang akan mendapati bahwa dirinya penuh lapisan ego yang tersembunyi, lapisan ambisi yang tak disadari, bahkan lapisan rasa ingin dipuji yang begitu lihai menyamar sebagai kebaikan. Disinilah perjalanan menjadi sangat sunyi dan sangat pribadi. Tak ada yang dapat melihat perjuangan batin itu kecuali Allah. Seorang hamba akan merasakan bagaimana niatnya diuji oleh peristiwa, bagaimana keikhlasannya ditempa dengan kesalahpahaman manusia, dan bagaimana ketulusannya diuji dengan penerimaan maupun penolakan. Para wali menjadikan semua itu sebagai medan pembersihan diri, bukan alasan untuk berhenti. Ketika niat mulai menjadi bersih, seseorang akan merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan kepada orang lain. Amal kecil menjadi terasa ringan, namun berdaya, ucapan sedikit menjadi lebih bermakna, dan langkah-langkah hidupnya seperti dibimbing oleh sesuatu yang lebih lembut daripada angin. Para wali menyebutnya sebagai cahaya niat, cahaya yang tidak terlihat mata, tetapi menerangi jalan hidup. Dengan niat yang halus, doa menjadi lebih hidup, zikir menjadi lebih dalam, dan ibadah menjadi lebih manis. Bahkan kesedihan sekalipun menjadi pintu menuju kedekatan dengan Tuhan. Namun niat yang halus tidak dapat dibentuk oleh kepura-puraan. Ia lahir dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Para wali tidak pernah sibuk melihat aib orang lain karena mereka sibuk mengawasi gerak hatinya sendiri. Mereka tahu bahwa niat adalah cermin yang jujur dan cermin itu harus dibersihkan setiap hari. Disinilah letak amalan mereka yang sangat sederhana tetapi sangat berat. Memperbaiki niat sebelum berbuat, menjaga niat ketika berbuat, dan mengoreksi niat setelah berbuat. Tidak ada yang lebih rumit dari itu, tetapi tidak ada yang lebih bernilai bagi Allah selain itu. Dan ketika seorang hamba berhasil menghaluskan niatnya hingga menjadi cahaya, ia akan merasakan sebuah kedamaian yang tidak dapat dibeli oleh apapun. Hidupnya menjadi tenang bukan karena tidak ada ujian, tetapi karena ia tahu bahwa semua yang ia lakukan tertuju hanya kepada Yang Maha Melihat. Dalam niat yang murni itu, seorang hamba menemukan kebebasan yang sejati, bebas dari penilaian manusia, bebas dari ambisi dunia, dan bebas dari kecemasan masa depan. Inilah rahasia para wali yang jarang diketahui. Mereka tidak memiliki amalan yang rumit, mereka hanya memiliki niat yang bercahaya. Bab 10. Menyembunyikan amal, menampakkan Allah. Ada satu amalan terakhir yang hampir tidak pernah diceritakan para wali Allah kepada siapapun, karena ia adalah mahkota yang hanya layak dikenakan oleh hati yang telah matang. Menyembunyikan amal agar yang tampak bukan dirinya, melainkan Allah semata. Amalan ini begitu halus hingga sulit dilihat oleh mata manusia, namun justru itulah keindahannya. Para wali memahami bahwa amal yang terlihat seringkali mencuri sebagian kemurnian niat, membuat ego tumbuh tanpa disadari, atau memancing rasa ingin dipuji. Maka mereka memilih jalan sepi, berbuat dalam senyap, beribadah tanpa sorot mata manusia, memberi tanpa ingin diketahui, dan memperbaiki kehidupan orang lain tanpa meninggalkan jejak. Mereka tahu sesuatu yang dijaga dari pandangan makhluk akan lebih mudah diterima oleh Yang Maha Mengetahui. Dalam perjalanan menyembunyikan amal, seorang hamba belajar bahwa tidak semua kebaikan harus diumumkan dan tidak semua ibadah harus disaksikan. Justru dalam kesendirian itulah ia merasakan manisnya hubungan langsung antara dirinya dengan Tuhannya tanpa perantara apapun. Ia belajar merasakan kelegaan saat dapat menolong seseorang secara diam-diam,
kehangatan saat dapat bermunajat tanpa ada yang tahu, dan ketenangan ketika bisa meneteskan air mata cinta kepada Allah tanpa satupun suara. Para wali sangat menjaga rahasia ini, sebab mereka menyadari betul bahwa amal yang tersembunyi adalah benteng dari penyakit ria yang paling halus. Dan ketika amal-amal itu tersembunyi, Allah sendiri yang menampakkan hasilnya dalam hidup mereka. Bukan dalam bentuk pujian, bukan dalam bentuk popularitas, tetapi dalam bentuk keteduhan jiwa, kejernihan hati, dan kemudahan yang mengalir tanpa alasan. Rezeki mereka menjadi lapang tanpa mereka mengejarnya, kehormatan datang tanpa mereka mencarinya, dan cintanya makhluk mengalun tanpa mereka memintanya. Semua itu adalah pantulan dari amal-amal yang tidak pernah diumumkan, tetapi dicatat oleh langit dengan tinta kasih sayang. Inilah hukum halus yang diyakini para wali. Siapa yang menyembunyikan amalnya, Allah sendiri yang memunculkan cahayanya. Sembunyi bukan berarti menjauh dari manusia, melainkan mendidik hati agar tidak bergantung pada penilaian mereka. Dalam jalan ini, para wali menjaga diri dari kebiasaan membandingkan, dari rasa ingin terlihat istimewa, dan dari godaan untuk memakai kebaikan sebagai identitas. Mereka memilih menjadi seperti akar, tidak tampak di permukaan, namun menyokong pohon kehidupan dengan kekuatan yang tidak pernah berhenti. Dan akar itu justru yang paling dekat dengan tanah, tempat kerendahan hati lahir dan tumbuh. Maka orang-orang yang benar-benar mencintai Allah tidak pernah berlomba-lomba untuk terlihat suci. Mereka berlomba-lomba agar hanya Allah yang tahu. Akhirnya, menyembunyikan amal bukanlah tentang menjadikan diri tak terlihat, tetapi tentang memberi ruang agar Allah yang terlihat dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Seorang hamba yang mencapai derajat ini akan merasakan kehidupan yang sangat tenang, karena ia tidak lagi hidup untuk dipuji atau dinilai. Ia hanya hidup untuk menyenangkan Tuhannya. Dan dalam keadaan itu, ia telah memasuki rahasia para wali, menjadi bekas tangan Allah di bumi, bekerja dalam diam, memberi dalam sepi, dan berjalan dengan cahaya yang tidak tampak, tetapi dirasakan oleh setiap hati yang bersentuhan dengannya. Setiap amalan para wali tampak sederhana, namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan kedalaman yang menunggu untuk engkau temukan sendiri. Jangan berhenti di sini, mulailah dari satu amalan kecil, dan biarkan Allah yang menyempurnakan sisanya. Karena terkadang cahaya terbesar justru lahir dari langkah yang paling sunyi.